Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita bersama-sama mempelajari tentang bab sunnahnya sholat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunanis sholat. Bab menerangkan sunnahnya sholat. Wahya sunanun kasiroh au sholaha badum ila khomsi mi'asan sunnah wa badum ila sab'i mi'a sunnah wa badum ila alfi sunnah. Wa fi fadliha qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izanna. Sunnah sholat itu ada banyak sekali. Sebagian ulama ada yang menghitungnya sampai 500, ada yang sampai 700, bahkan ada yang sampai 1000 sunnah, 1000 kesunahan sholat. Dan di dalam keutamaan sunnah-sunnah sholat, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku sesungguhnya menyatakan perang kepada orang itu, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku suka dibandingkan dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Dan tidak hentinya seorang hamba mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Maka tatkala aku mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam. Aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Saat ia meminta kepadaku, niscaya sungguh aku akan mengabulkan permintaannya. Dan saat ia berlindung kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Riqaq bab tawadu. Aksamus sunani min nahiyati waktiha salah satun. Pembagian sunnah-sunnah sholat ditinjau dari waktunya ada 3. Al-awalu sunanun qablas sholah kal azan wal iqamah was siwak. Yang pertama dilihat dari segi waktunya, yaitu sunnah sebelum melakukan sholat, seperti azan, iqamah, bersiwak, dan yang lainnya. Yang kedua sunanun asna as-sholah patangqasimu ila qismaini ab'atin wa hayatin. Yang kedua sunnah di tengah-tengah sholat, dan sunnah ini terbagi menjadi 2, yaitu ab'ad dan hayat. Ab'adun wa sumiyat bidzalika li annaha asbahatil faraid fayutlabu sujudus sahwi idza tarakaha wa hiya bil ijmali salah satun.
Poin A, sunnah ab'ad. Dinamakan sunnah ab'ad karena sunnah ab'ad menyerupai fardu, yaitu tatkala ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Secara umum, sunnah ab'ad dibagi menjadi 3. Al-awalu at-tasyahudul awal wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi fihi. Yang pertama, tasyahud awal, termasuk juga duduknya, termasuk juga membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud awal. Yang kedua, asani al-kunutu wa qiyamuhu wa sholatu ala nabi wal ali wa sahbi fihi. Yang kedua adalah kunut, termasuk juga berdiri untuk kunut dan membaca sholawat kepada Nabi, keluarga beserta sahabatnya di dalam kunut. As-salisu as-sholatu alal ali fit tasyahudil akhir. Yang ketiga, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir. B. Hayatun wahyalati la yutlabu sujudus sahwi idza tarokaha wahya baqiyatus sunani ghairil af'ad. Poin B, yaitu sunnah hayat, yaitu sunnah-sunnah yang tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi saat meninggalkannya, yaitu selain sunnah af'ad. As-salisu sunanun ba'da sholat kadzikri wal julusi fi musallahu. Yang ketiga, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat selesai, seperti zikir dan menetapi tempat duduknya saat sholat. Wa hadza syarhu sunani sholati mufassalan. Dan berikut ini penjelasan tentang sunnah-sunnah sholat secara terperinci. Awalan as-sunanul lati qabla sholah. Yang pertama, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat berlangsung. Al-awalu al-azan, lughatan al-i'lam. Yang pertama adalah azan. Secara bahasa adalah memberitahu. Wa syar'an zikrun makhsusun matlubun li sholatin maktubatin as-sholatan alal ayan. Yang pengertian azan menurut syara adalah zikir yang ditentukan untuk memberitahukan sholat maktubah atau sholat fardu yang memang asalnya fardu alal ayan, yang dimaksud fardu ain. Syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian itu, zikrun makhsusun, zikir yang ditentukan, ai zikrun muayyanun bih wa huwa Allahu akbar ila akhirih, yaitu zikir yang memang sudah ditentukan, yaitu Allahu akbar sampai akhir, sampai selesai. Matlubun li sholatin maktubah kharaja bi an-nawafil fala yu'adzanu laha, yaitu yang dilakukan untuk memberitahukan sholat fardu, dikecualikan sholat sunnah maka tidaklah menggunakan azan. As-sholatan kharaja bil manzurah fahiya wajibatun walakinnal wujuba li aridin fala yu'adzanu laha. As-sholah atau asli dikecualikan dari sholat yang dinazari, meskipun itu adalah menjadi sholat fardu karena nazar, tetapi kefarduannya atau kewajibannya bukan asal, yaitu melainkan dengan adanya sebab, maka tidaklah dipergunakan azan. Alal ayan ay fardu ainin kharaja bihi sholatul janazah fahiya fardu kifayatin fala yu'adzanu laha. Yang dimaksud
fardu ain, sholat fardu ain dikecualikan, yaitu sholat jenazah. Maka karena itu sholat jenazah fardu kifayah tidak menggunakan azan. Fadlul azan, qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yaitu surat Fussilat ayat 33. Qalatis sayyidatu Aisyatu radhiyallahu anha, ara hadhil ayata nazalat fil muazzinin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berseru kepada Allah, mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan untuk memuji orang-orang yang mengumandangkan azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muazzini muntaha azanihi wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang azan diampuni dosa-dosanya tatkala ia rampung mengumandangkan azannya, dan memintakan ampun kepadanya setiap perkara yang basah dan perkara yang kering. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shoffil muqaddami wal muazzinu yughfaru lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min radbin wa yabisin walahu ajru man shalla ma'ahu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan malaikatnya memohonkan rahmat kepada orang yang sholat di shaf paling depan, dan orang yang azan diampuni dosanya selama ia mengumandangkan suaranya dan membenarkan apa yang ia zikirkan, apa yang ia kumandangkan setiap makhluk yang mendengarnya, baik yang makhluk basah maupun yang kering, dan baginya pahala orang yang sholat bersamanya. Al-mu'azzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Orang yang azan merupakan orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Asani al-iqamah, zikrun makhsusun matlubun listinhadil hadirina li sholatin maktubah. Yang kedua adalah iqamah. Pengertiannya adalah zikir yang khusus dilakukan untuk membangkitkan atau memberdirikan orang-orang yang hadir untuk sholat fardu. Al-hikmatu minal azan arba'atun. Hikmah dari azan itu ada 4. Yang pertama, al-i'lamu bidukhulil waqti. Yang pertama, memberitahukan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Asani ad-da'watu ilal jamaah. Yang kedua, mengajak untuk sholat jamaah. Asali soal ilamu bimaudi'il jamaah. Yang ketiga, memberitahukan tentang tempat dilaksanakannya sholat jamaah atau tempat di mana ada sholat jamaah di situ. Ar-rabiu izharu syiaril Islam. Yang keempat, menyebarkan atau memperjelas syiar atau tanda-tanda agama Islam. Masalah
atau suatu persoalan, lebih baik mana, azan atau menjadi imam? Al-azanu wahdahu afdalu minal imamah indal imami romli. Azan saja tanpa iqomah itu lebih utama daripada menjadi imam menurut Imam Romli. Wal azanu ma'al iqomah afdalu minal imamah indal imami Ibni Hajar. Tetapi pendapat yang lain, azan beserta iqomahnya itu lebih utama daripada menjadi imam menurut Imam Ibnu Hajar. Wal imamatu afdalu mutlaqon indal imami rafi'i liqiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Menjadi imam itu lebih utama secara mutlak, entah itu bersanding atau bersamaan dengan iqomah atau tidak, itu lebih utama menurut Imam Rafi'i, karena Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu, yakni menjadi imam. Wali annaha fardu kifayatin, dan karena menjadi imam itu merupakan fardu kifayah. Khilafanil imamin Nawawi fa indahu al-azanu afdalu. Berbeda pendapat dengan Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya azan itu lebih utama. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.